Baiklah, perkenalkan saya Khalid Fikri dengan NIM 24123378. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik yang berjudul Dunia dalam arahan yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global. Suku bunga kebijakan impor-ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Topik ini membahas bagaimana kebijakan suku bunga dan tarif impor-ekspor Amerika Serikat menciptakan ketidakpastian global dan berdampak langsung pada ekonomi Indonesia dalam persaingan global yang tidak menentu. Indonesia perlu merespon dengan strategi cerdas agar tetap kompetitif dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Yang pertama itu ada aspek politik, kebijakan tarif impor-ekspor. Kebijakan tarif impor dan ekspor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat memiliki implikasi serius terhadap stabilitas politik di Indonesia. Penerapan tarif tinggi terhadap produk ekspor unggulan Indonesia seperti tekstil dan elektronik dapat menyebabkan penurunan permintaan global terhadap barang Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada industri domestik dan memicu pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini bisa menimbulkan ketidakpuasan sosial yang meluas dan tekanan terhadap pemerintah, terutama di daerah yang bergantung pada sektor ekspor. Untuk menjaga hubungan diplomatik dan kestabilan politik, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional melalui forum seperti ASEAN, WTO, dan G20. Yang kedua adalah aspek ekonomi, analisis dampak kebijakan tarif. Secara ekonomi, kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap barang ekspor Indonesia dapat menghambat pertumbuhan sektor ekspor yang selama ini menjadi motor pergerakan perekonomian nasional. Penurunan volume ekspor menyebabkan neraca perdagangan Indonesia tertekan dan berdampak pada pertumbuhan PDB. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan menjadi negara maju, Indonesia harus segera melakukan diversifikasi ekspor dan menargetkan pasar-pasar baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi seperti kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Selain itu, penting untuk mengalihkan fokus dari ekspor komoditas mentah ke produk bernilai tambah tinggi seperti barang elektronik, otomotif, dan produk olahan berbasis teknologi. Peningkatan kualitas infrastruktur, reformasi birokrasi, investasi. Aspek sosial kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dampak sosial dari kebijakan tarif AS terhadap ekspor Indonesia sangat terasa dalam bentuk pemutusan hubungan kerja, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga barang impor. Sektor industri yang terpukul biasanya merupakan padat karya, sehingga banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang terkena dampaknya secara langsung. Untuk minimalkan efek sosial ini, pemerintah perlu mengembangkan program sosial dan berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan produktivitas, misalnya peluncuran program pelatihan ulang atau reskilling tenaga kerja di bidang digital. Pertanian modern dan energi terbarukan dapat membuka lapangan kerja baru. Selain itu, dukungan terhadap UMKM dan pengembangan kewirausahaan berbasis komunitas juga penting untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif di tingkat lokal. Pemerintah juga dapat menyediakan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga terdampak, khususnya dalam bidang yang relevan dengan kebutuhan masa depan seperti teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan ekonomi kreatif. Kebijakan sosial yang berbasis inklusif ini akan menjadi stabilitas sosial sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Aspek teknologi, inovasi dan adopsi teknologi. Kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang menyasar peralatan dan bahan baku berteknologi tinggi dapat menghemat adopsi teknologi industri di Indonesia. Keterbatasan akses terhadap komponen teknologi yang lebih murah dari luar negeri akan memperlambat laju inovasi dan
mengurangi daya saing industri nasional. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia harus membangun kapasitas teknologi lokal melalui investasi dalam riset dan pengembangan, insentif bagi startup berbasis teknologi, dan mendorong sinergi antara universitas, industri, dan lembaga riset. Pendirian pusat teknologi atau Teknohub di berbagai daerah dapat mendorong pemerataan inovasi dan menjadi riset pertumbuhan industri berbasis teknologi. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan skema insentif pajak untuk perusahaan yang pengembangan teknologi dalam negeri, serta memberikan dukungan dana pada startup yang berfokus pada pemecahan masalah industri lokal. Keberhasilan Korea Selatan dalam memanfaatkan subsidi riset dan inovasi serta menciptakan lingkungan teknologi dan kompetitif dapat menjadi rujukan strategis dalam mempercepat adopsi teknologi. Perkenalkan, nama saya Zaki Arca-Rahman dengan NIM 24123374. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan dan aspek legal dan hukum. 5. Aspek lingkungan. Analisis dampak lingkungan dalam konteks lingkungan. Kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri secara besar-besaran untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, jika tidak diiringi dengan regulasi yang ketat, hal ini dapat mengarah pada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, Indonesia harus memasuki prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi pertumbuhan ekonominya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kebijakan industri hijau seperti ekonomi sirkular, penggunaan energi terbarukan, dan efisiensi energi dalam proses produksi. Pemerintah juga dapat menerapkan pajak karbon nasional untuk mendorong perusahaan mengurangi emisi, serta memberikan insentif kepada perusahaan yang berkomitmen pada lingkungan. Pengembangan proyek energi terbarukan berbasis masyarakat seperti PLTS di desa-desa juga dapat mendukung transmisi menuju ekonomi hijau. Dengan kebijakan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tidak perlu bertentangan dengan pelestarian lingkungan, melainkan bisa saling mendukung dalam jangka panjang. 6. Aspek legal atau hukum mengenai perlindungan hukuman dan perdagangan. Secara hukum, kebijakan tarif yang diberlakukan sepihak oleh Amerika Serikat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perdagangan bebas di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Langkah semacam ini tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi sistem perdagangan internasional yang adil. Untuk melindungi kepentingan ekonominya, Indonesia dapat menempuh jalur hukum internasional dengan mengajukan gugatan melalui Dispute Settlement Body di WTO. Selain itu, Indonesia juga dapat memperkuat koalisi dengan negara-negara berkembang lainnya yang mengalami tekanan serupa guna memperbesar pengaruh dalam negosiasi global. Di tingkat domestik, pemerintah perlu memperbarui dan memperkuat regulasi terkait perdagangan internasional, termasuk kebijakan anti-dumping, pengamanan perdagangan, safeguard, serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lokal. Dengan strategi hukum yang kuat dan kolaboratif, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam perdagangan global dan mencegah terjadinya praktik diskriminatif yang merugikan pembangunan nasional. Kesimpulan dan respon kebijakan tarif. Di tengah ketidakpastian global dan arah dunia yang tidak menentu, Indonesia perlu menyusun strategi holistik yang menggabungkan kekuatan politik, ekonomi, teknologi, dan sosial secara berlebihan. Kebijakan tarif dari Amerika Serikat memang menjadi tantangan, namun juga dapat menjadi katalis bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi struktural, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan memperkuat daya saing di kancah internasional. Dengan inovasi kebijakan yang berani, kolaborativitas lintas sektor, serta keberanian dalam beradaptasi, Indonesia bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga memimpin di era persaingan global yang penuh ketidakpastian ini.